Halo, nama saya Andy Irawan. Ini postingan video saya yang pertama, jadi mohon dimaklumi ya kalau ada kesalahan. Nama saya Andy Irawan. Eh, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Java Collection Framework. Ini merupakan tentang pemrograman. Baik, apa sih itu Java Collection Framework? Kita masuk. Java Collection Framework itu merupakan pengembangan dari array. Jadi bedanya array dengan collection itu seperti apa sih? Kalau array, bagi teman-teman IT yang sudah sering menggunakan bahasa pemrograman pasti tahulah array itu seperti apa. Saya akan kasih contoh satu array seperti ini. Array yang biasa kita gunakan yaitu misalnya saya string contoh array. Nah, ini merupakan contoh dari array yang biasa kita pakai di kegiatan coding kita sehari-hari. Nah, kita kembali ke materinya. Lalu apa sih bedanya array dengan collection ini? Khusus untuk array, dari gambar yang bisa teman-teman lihat di layar monitornya, untuk yang merah ini kita anggap saja sebagai array, sedangkan yang hijau ini sebagai collection. Nah, di sini bisa perbedaannya bisa kelihatan. Kita ibaratkan ini adalah paket-paket dari internet sebuah operator atau provider. Nah, yang merah ini adalah array yang memiliki batasan, sudah dibatasi. Jadi dia cuma bisa menampung 2 giga, sehingga kita tidak bisa kita kesulitan lah apabila kita mau masukkan data yang lebih dari sini. Soalnya kenapa? Di sini sudah kita tentukan batas dari elemen-elemen array itu. Seperti di sini teman-teman bisa lihat untuk array contoh yang ini saya telah membatasinya sebanyak 2 elemen array. Oke, ini adalah contohnya. Sedangkan untuk collection sendiri lebih fleksibel, yang memungkinkan kita menambah data sepenuhnya tanpa ada aturan batasan seperti itu. Inilah bedanya array dengan collection. Baik, untuk lebih jelas mengenai bagaimana konsep dari array ini, uh, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Diibaratkan kita memiliki elemen array sebanyak 4. Anggap saja ini tipe datanya integer atau string atau bebas. Di sini kita memiliki 4 elemen array. Kemudian kita lakukan pengisian terhadap beberapa elemen. Dalam contoh ini saya mengisinya 2. Yang merah-merah ini melambangkan elemen yang terisi, sedangkan yang hijau ini melambangkan tidak atau belum terisi. Nah, sedangkan setelah sepanjang program ternyata kita hanya memakai 2 dari 4 yang tersedia ini. Bayangkan di sini terjadi pemborosan elemen yang yang kalau kita lihat sangat tidak efisien bagi memori. Disinilah kekurangan array tersebut. Bayangkan apabila teman-teman melakukan pemesanan sebanyak 50 elemen array, sedangkan yang dipakai cuma 2, itu akan terjadi pemborosan. Oke, dari hal tersebut
inilah yang menyebabkan melatar belakangi kita butuh sesuatu yang tidak memboroskan memori, sehingga muncullah konsep yang dinamakan collection framework yang memecahkan solusi dari permasalahan ini, yaitu pemborosan dari penggunaan memori. Untuk array sendiri, kalau kita lihat apabila kita telah memesan 4, kita akan sulit untuk menambah data selanjutnya. Misalnya kita memesan 4 elemen array, tapi ternyata kita sepanjang proses program membutuhkan lebih dari 4 elemen. Nah, oleh karena itu kita akan mengalami kesulitan dalam masalah tersebut, sehingga untuk masalah kedua tersebut, collection memecahkan masalah itu atau memberikan solusi untuk itu. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana sih aturan dari penggunaan array? Penggunaan array cukup sederhana seperti yang telah saya sebutkan tadi, asalkan tipe yang kita gunakan dalam array adalah tipe primitif atau objek. Artinya dia bisa menerima tipe primitif atau objek. Tipe primitif itu yang bagaimana? Tipe primitif ini saya akan tunjukkan. Misalnya kalau dalam Java, tipe primitif itu adalah seperti yang teman-teman lihat, integer int atau string atau boolean ada dua. Ini adalah objek dan ini adalah tipe primitif. Jadi array bisa atau mendukung untuk kedua tipe ini. Contoh lainnya misalnya penggunaan double. Di sini ada dua juga. Ini adalah primitif dan ini adalah objek. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam array, karena sifatnya bisa primitif atau objek, jadi array ini mudah digunakan, sehingga banyak sekali atau sering digunakan dalam pemrograman dasar seperti biasa. Namun bagaimana aturan yang digunakan dalam collection? Untuk collection sendiri, collection itu hanya mendukung atau menerima tipe objek, jadi tidak primitif. Tipe objek yang seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini misalnya ada dua, boolean atau byte. Boolean yang ini yang kecil depannya itu merupakan primitif, sedangkan boolean gede ini adalah objek. Saya kasih contoh. Apabila kita menggunakan seperti ini, contoh, saya kasih satu contoh, boolean, kita import. Nah, dia akan mau. Tapi apabila kita memasukkan tipe primitif, akan terjadi kesalahan atau error di sini, sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa collection itu tidak mendukung tipe primitif untuk tipe data collectionnya, akan tetapi dia hanya mendukung tipe objek. Seperti itu aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan array maupun collection. Untuk masalah selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan mengenai aturan ini agar dalam implementasinya tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Nah, untuk mengatasi masalah perbedaan ini, ada yang dinamakan dengan boxing. Boxing ini adalah kegiatan konversi suatu tipe atau bentuk dari primitif ke objek atau objek ke primitif, seperti itu. Jadi dengan adanya boxing ini akan membantu kita dalam penggunaan collection. Jadi
dengan primitif, kalau apabila kita memiliki variabel primitif, itu juga bisa digunakan untuk ke collection, asal kita harus melakukan konversi ke dalam bentuk objek melalui boxing ini. Terus bagaimana sih contoh penggunaan boxing ini? Untuk contoh kodenya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini saya membuat sebuah metode bertipe void. Misalnya saya kasih contoh, namanya adalah metode A. Metode ini akan saya berikan sebuah parameter bertipe primitif. Misalnya saya ambil integer yang primitif dengan saya namai adalah param 1. Kemudian param 1 ini yang dia bertipe primitif ini akan saya rubah menjadi ke dalam bentuk objek. Cukup sederhana, tinggal kita buat bentuk objeknya. Cukup dengan memasukkan variabel primitif tersebut ke dalam variabel objek. Nah, dari sini dalam proses assignment ini akan terjadi proses konversi dari primitif menuju objek, sehingga apabila kita cetak hasil output tersebut merupakan bentuk dari objek seperti itu. Bagaimana apabila kita mau mengkonversi sebaliknya? Sama saja dengan yang ini, yang metode A ini, akan tetapi untuk lebih jelas saya akan memberikan contoh. Misalnya ada metode B dengan outputnya bertipe primitif, misalnya double primitif. Saya kasih nama metode B. Saya beri parameter bertipe primitif integer param 1. Di dalam